Gimana Pak? Akan dipatahkan hujahnya Ustadz Nuruddin dengan apa yang menjadi pendapat dari Ustadz Firanda katanya. Wow. Harus duduk loh Allah. Kalau nggak duduk awas. Nanti seperti itu. Ini adalah pernyataan yang sontoloyo. Dan ketika saya berikan penekanan seperti ini, dan saya yakin Mas Udin ini menyimak, dan outputnya apa? Menghindar dari tantangan debat saya. Menutupi rasa takut atau malu. Takut. Keren ini, luar biasa. Sekelas Ustadz Nuruddin katanya takut, menghindar. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heri Pras sangat yakin sekali bahwa Ustadz Nuruddin ketakutan untuk berdebat dengan Heri Pras. Belum berdebat sudah memberikan natijah atau kesimpulan Ustadz Nuruddin takut berdebat. Karena hujah daripada Ustadz Nuruddin akan dipatahkan dengan hujahnya Heri Pras sesuai dengan arahan gurunya, yaitu Al-Ustadz Firanda Andirja. Kita reaction ya. Wow, sangat yakin ya, dengan keyakinan bahwa Ustadz Nuruddin itu takut tidak mau diskusi. Gimana Pak? Akan dipatahkan hujahnya Ustadz Nuruddin dengan apa yang menjadi pendapat dari Ustadz Firanda katanya. Wow. Harus duduk loh Allah. Kalau nggak duduk awas. Nanti seperti itu. Ini adalah pernyataan yang sontoloyo. Dan ketika saya berikan penekanan seperti ini, dan saya yakin Mas Udin ini menyimak, dan outputnya apa? Menghindar dari tantangan debat saya. Menutupi rasa takut atau malu. Takut. Keren ini, luar biasa. Sekelas Ustadz Nuruddin katanya takut, menghindar. Tidak direspon. Kemudian sudah menyimpulkan Ustadz Nuruddin takut, menghindar, ini itu. Caranya gampang Pak. Caranya gampang Heri Pras itu. Tinggal Anda sebagai posisi mu'tarid ya, yang tidak sepakat dengan Ustadz Nuruddin, sampaikan. Ini dalilnya, ini referensinya, dan bagaimana substansi penjelasannya. Gitu dong. Ujuk-ujuk tidak keluar dalil, tidak keluar argumen, menyimpulkan orang takut debat, menghindar. Ini apa ini? Masa ini yang dikatakan munadhoroh atau murojaah atau mudzakarah dengan orang lainnya? Enggak gitu Pak. Saya kok asik mereaction ya. Karena apa? Karena ini sesuatu yang sangat begitu konyol pandangan saya itu. Mengapa kok saya mengatakan konyol? Karena persoalan ini di publik, di media sosial, kalaupun tidak sepakat dengan siapapun, dengan si A ya, bukan Ustadz Nuruddin saja, tidak sepakat dengan orang, tidak sepakat dengan A dengan beberapa statement yang disampaikan, cukup kita membantah dengan beberapa kajian juga, bukan ujuk-ujuk mengatakan orang tidak berani debat atau menghindar. Ini kan satu kesimpulan yang tahu dengan isi hati seseorang bahwa si A itu takut untuk diskusi atau debat. Ini kan konyol ini Pak. Lanjut, ini apalagi akan dipatahkan dengan hujahnya ustadznya. Kalau ingin berhujah itu jangan pakai ustadznya Pak, tapi pakai kitab. Apa yang disampaikan dengan Ustadz Firanda, hujahnya akan terpatahkan. Ini macam apa ini? Katanya ulama salaf yang digadang-gadang, yang diprioritaskan, yang diutamakan. Tapi kok Ustadz Firanda? Oh dia teman-teman.
Karena untuk mematahkan akidah filsafat ini sangat-sangat mudah. Bukan Harry Pras yang menyatakan, tetapi Ustadz Firanda Andirja. Perhatikan kalimat saya, untuk mematahkan filsafat hasil pemikiran mereka atas kuasa Allah sangat-sangat mudah. Makanya Mas Udin tidak berani. Karena ibarat buah simalakama, teman-teman. Pertanyaan saya itu ibarat buah simalakama bagi dia. Dimakan mati, nggak dimakan mati juga. Bagaimana tidak membuat mati ketika saya bertanya kepada dia? Ibarat buah simalakama, Pak. Coba ujahnya, bahasa Arabnya apa gitu, kemudian dijelaskan, disampaikan secara detail. Kalau memang tidak bisa menjelaskan secara detail, ya secara spesifik apa persoalan. Lagi-lagi filsafat itu ya memang apa ya, memang bakat dari beliau Ustadz Nuruddin, tapi persoalan ini bukan lagi filsafat, tapi berbicara tentang persoalan kajian kitab. Karena apa? Coba dicek kembali yang sepakat dengan Harry Pras ini. Apa yang disampaikan Ustadz Nuruddin dari Maqalatul Ulama, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dan kemudian Al-Imam Al-Ghazali, dan kemudian hadisnya apa, dan kemudian redaksi kitabnya apa, dan kemudian redaksi ayat Al-Qur'annya apa, itu loh dibantah. Ujuk-ujuk orang kok dikatakan tidak bisa menghindar, tidak mau debat. Ini kan satu kekonyolan. Kekonyolan, dan siapapun bisa berbicara tentang ini. Coba dijelaskan ketika Anda tidak sepakat dengan persoalan tentang apa yang dibahas oleh Ustadz Nuruddin, ya apalagi persoalan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini bukan persoalan yang baru ini, Pak. Ini persoalan yang lama. Ini dari kelompok Wahabi itu, ya. Kelompok Wahabi itu sudah mempersoalkan ini. Persoalan ayat asma wa sifat, redaksi ayat aliyat, dan kemudian redaksi ayat al-wajhu, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan kemudian juga ayat-ayat yang lain yang bersifat mutasyabihat. Kurang lebihnya seperti itu. Ini bukan persoalan yang baru, ini persoalan yang lama, Pak. Sebelum saya dan Anda hidup ini sudah ada persoalan. Dan memang kalau kita ingin berkaca kepada apa yang menjadi persoalan ulama terdahulu, itu sudah tertata rapi. Redaksinya seperti ini, cakupannya seperti ini, dalilnya seperti ini, bantahannya seperti ini, maksudnya seperti ini, interpretasinya seperti ini. Makanya ada istilah tafwid, ada istilah takwil. Jadi seperti itu, Pak, ya. Tafwid itu apa, takwil itu apa, itu dijelaskan secara detail dengan Ustadz Nuruddin, Pak. Ujuk-ujuk mengatakan orang tidak mau debat lagi, mana sontoloyo kalau yang seperti ini, Pak, ya. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini reaction yang saya butuhkan untuk Anda tahu bagaimana pola pikir dari kelompok Salafi ini, yang seringkali menyenggol faham-faham aswaja yang disampaikan oleh para ulama. Ya, mudah-mudahan bisa kita memahami apa sih yang sebenarnya, apa sih yang harus kita petik dari hikmah dan juga ibroh yang harus kita petik. Tidak hanya mengandalkan logika, tapi kita harus punya wawasan yang berlandaskan kajian-kajian kitab secara ilmiah. Kan ilmiah, Pak, persoalannya, Pak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.